Saudara-saudari, teman-teman muda terkasih, hari ini gereja mengajak kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yesus adalah Raja yang gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya hadir di antara jemaat mulai sekarang hingga akhir zaman. Hari ini kita juga melanjutkan novena kita hari ketiga dengan tema bersama Maria, Santo Yosef, pribadi yang lembut hati menopang kerapuhan manusia. Perjalanan hidup iman kita hanya akan sampai kepada pengakuan dan penyerahan diri total kepada Yesus Sang Raja. Kehidupan yang sejati bila kita meneladan kelembutan hati Santo Yosef yang setia mendampingi Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang berkata, kalau gitu masuk surga itu gampang. Pokoknya sesaat sebelum mati berseru kepada Yesus, maka Yesus akan berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Tetapi apa yang kita ungkapkan di mulut itu keluar di hati. Kalau hati kita sering isi dengan perjumpaan dengan Allah, dengan firman Tuhan, hal-hal rohani, maka ketika ada hal yang mengejutkan, hal yang rohani itu keluar dengan spontan. Kalau Anda sering melihat teman-teman kita yang muslim, yang kalau kesandung itu bilang innalillahi, semacam itu mungkin karena membiasakan dirinya dengan itu. Kalau tidak pernah diisi dengan itu, maka yang keluar biasanya sontoloyo. Supaya kita ingat akan hal itu, Bapak Uskup hari ini menuliskan surat gembalanya kepada kita, mengingatkan kita akan pentingnya kita memperhatikan hidup rohani. Saya akan membacakannya. Bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya, bersatu dengan Kristus dalam perjalanan bersama, hendaknya dibacakan di semua gereja dan kapel di wilayah Keuskupan Surabaya pada minggu ini. Inilah isi suratnya. Para romo, suster, bruder, frater, katekis, saudara-saudari sekalian umat Allah Keuskupan Surabaya yang terkasih, kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu, tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah kekeringan rohani bagi hidup kita. Maka marilah berjalan dengan penuh kepastian, dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui bahwa selama masa pandemi ini kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen-sakramen pun banyak di antara kita yang masih merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan menggereja, kekuatan ilahi, makanan surgawi, terpaksa kita lakukan secara daring, dan kita menerima komuni batin dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadikan kurang mantap. Demikian juga menerima sakramen dan pelayanan lainnya
Misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor tidak bisa dilakukan semestinya. Anak-anak yang baru sambut komuni setelahnya tidak boleh ke gereja karena harus menaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020, terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat dan tidak normal, tetapi semuanya membuat ada sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya, tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa kekeringan rohani, dan menjalani hidup sebagai umat beriman di masa pandemi ini. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah Keuskupan Surabaya, marilah di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Marilah kita kembali dan semakin mencintai Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa, Anda sudah merayakan misa. Apalagi acara misa yang Anda lihat merupakan siaran tunda. Hal seperti itulah yang kurang tepat. Untuk itu marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya masih ada kekhawatiran, cemas, takut, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan cara live streaming atau daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Maksudnya bukan merupakan siaran tunda. Demikian juga marilah membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu dalam nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau kesusahan, karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana ini tetap menjadi cita-cita yang harus terus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. Bandingkan Kisah Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan buku pertama Musyawarah Pastoral halaman 7. 5 hal dalam membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberi kesaksian iman. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh Musyawarah Pastoral tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus. Dalam buku 3 seri Musyawarah Pastoral 2019 direncanakan untuk 4 tahun, dari tahun 2021 sampai 2024. Prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan,
agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral, dan agenda. Buku Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial, berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidup berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Dengan demikian, umat beriman di lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki di Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Para romo, saudari-saudara, umat Allah terkasih, di tahun 2021 ini, kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja. Setelah kurang lebih 50 tahun berjalan bersama dari Konsili Vatikan II, tema yang diangkat adalah bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup ke-16, sidang umum biasa ke-16, ini sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di Roma. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sidang umum biasa ke-16 akan diikuti tahap implementasi yang kembali akan melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan acara ini, Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam. Pertemuan kembali akar sinodal gereja ini akan mencakup proses belajar bersama dengan rendah hati, bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinodal tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita. Justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat Gembala Ardas ini, bersatu dalam Kristus dalam perjalanan bersama. Apabila proses sinode gereja universal ini hampir mirip Musyawarah Pastoral 2009 dan tahun 2019 seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara dari bawah yang akhirnya menghasilkan arah dasar berpastoral di keuskupan kita. Maka marilah kita dukung bersama. Semoga
kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinodal boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat di Keuskupan Surabaya. Akhirnya selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal 2021. Salam sehat selalu. Surabaya, 8 November 2021, berkat Tuhan Monsinyur Vincentius Sutekno Wisaksono, Uskup Surabaya. Kita lanjutkan dengan doa novena. Kita doakan bersama. Perawan Maria yang termurni, Engkau melahirkan Yesus. Kami mohon bantuan dan perlindungan-Mu untuk menghadapi kesulitan hidup kami. Betapa besar kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau sebagai Bunda Gereja yang menjadi harapan bagi kami semua dalam mengarungi hidup ini. Ya Perawan Maria, Engkau memiliki kehormatan terbesar, terkandung tanpa noda. Terangilah hati kami, agar mampu hidup murni seperti Engkau sendiri. Perawan yang amat suci murni, panggilan-Mu yang istimewa sebagai Bunda Allah, bantulah kami memperoleh dari putra-Mu sikap rendah hati, kemurahan hati, berdoa, hidup yang suci dan kematian yang bahagia. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda pengantara segala rahmat, Engkau senantiasa melindungi kami. Pada saat menampakkan-Mu kepada Santa Katarina, Engkau telah berjanji bahwa bila kami dengan kepercayaan memakai medali wasiat dan mengulang doa, Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu akan menerima rahmat yang berlimpah-limpah. Terdorong oleh janji-Mu, kami datang menghadap dengan kepercayaan yang sangat besar untuk memohon dengan pengantaraan-Mu, Bunda yang tersuci. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus serta Bunda kami, dengan sangat mendalam kami percaya akan perantaraanmu untuk memohonkan bantuan kepada putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ini telah Kau nyatakan begitu sering melalui pengantaraan doa novena medali wasiat. Kami anak-Mu yang mencintai serta mempercayai-Mu, memohon dengan sangat kepadamu untuk memperoleh bagi kami rahmat-rahmat serta anugerah-anugerah yang kami mohon selama novena ini. Kami mohon agar berguna bagi jiwa kami dan jiwa mereka yang kami doakan. Bunda Maria, Engkau mengetahui bahwa putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus berkenan tinggal dalam hati kami. Itu perolehkanlah bagi kami kebencian yang mendalam akan dosa serta kemurnian hati, sehingga setiap pikiran, kata dan perbuatan kami selalu mengusahakan kebesarannya. Perolehkanlah bagi kami juga semangat berdoa dan bermati raga, sehingga kami karena penyesalan memperoleh kembali apa yang telah hilang karena dosa, dan pada akhirnya memperoleh Firdaus, di mana Engkau bertahta sebagai Ratu para malaikat dan manusia. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda,
Ya Maria yang dikandung tak bernoda, Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu kami kelak dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.